Nah, itu kita bahas dulu. Kalau yang saya tonton kemarin saya nggak kaget. Dulu versi Charlton Heston itu seolah-olah waktu mereka lewat itu si parting ya. Jadi laut terbelah, jadi lautnya itu jadi dinding tuh. Betul. Jadi dia misah gitu. Betul. Jadi dinding. Betul. Di sini menurut saya lebih masuk akal ya. Secara logika. Secara logika ya. Jadi kita nggak ngomong mukjizat lah, secara logika. Betul. Bahwa airnya kan kayak fenomena tsunami lah. Benar. Jadi surut dia dulu. Turun dulu, mundur dulu. Ya, terus baru ngempas. Baru ngempas balik lagi dengan ombak lebih besar yang membunuh banyak tentaranya. Betul. Ramses. Ya, dan kalau logika berarti bukan mukjizat. Kalau logika bukan mukjizat. Kan kalau mukjizat itu artinya, ini menarik Mas, bahwasanya mukjizat itu asal katanya ajaza, artinya adalah lemah. Jadi mukjizat itu bukan miracle. Kalau miracle artinya keajaiban. Tapi kalau mukjizat itu artinya adalah sesuatu yang melemahkan. Karena kenapa? Karena dia menyelisihi daripada kebiasaan atau menyelisihi logika. Karena kalau masih bisa dilogikakan itu bukan mukjizat. Bukan mukjizat. Makanya itu ya diceritakan dalam Hollywood itu berarti adalah sebuah logika. Logikanya tuh gini loh. Nah, tapi kalau di dalam Islam mukjizat. Lucunya adalah kalau Islam terbelah ya, si parting. Dan bukan hanya terbelah dua. Ada pendapat yang mengatakan 12. Lorong-lorong gitu? Iya, 12. Karena kayak seawall gitu kan? Iya, setiap belahan itu masing-masing diperuntukkan pada 12 Bani Israel. Dan tidak hanya itu, dikeringkan kemudian tanahnya oleh Allah. Nah, jadi dikeringkan tanahnya oleh Allah sehingga ya aku pikir jadi susah juga sih menggambarkan itu. Ada penggambaran agak bagus. Pirates of Caribbean at World's End. Pirates of Caribbean, oke. Itu nggambarin si parting juga untuk menggambarkan seperti itu. Nah, menariknya adalah Hollywood itu ketika dia berurusan dengan agama, dia berusaha melogikakan bagaimana terjadinya mukjizat-mukjizat dalam agama. Tapi begitu dia buat Avengers itu semua nggak masuk akal. Celakanya lebih banyak ditonton lagi. Tiba-tiba Thor muncul dewa-dewa baru, tuhan-tuhan baru. Karena memang mereka mau gantiin agama kan sebenarnya kan ya. Kan mereka mau gantiin agama dengan cerita-cerita yang dalam tanda kutip mereka bikin sendiri. Maka mereka menjelaskan, misalnya contoh kayak kasusnya apa? Kasusnya Babilonia zaman dulu itu ada Eternals-nya. Kasusnya, jadi dewa-dewa yang kita anggap sebagai rasul atau prophets itu adalah Eternals bagi mereka. Yang kita anggap sebagai malaikat itu nanti akan jadi apa tuh? Celestial sebagai mereka. Dan nanti Tuhannya mereka bahas lagi untuk gantiin konsep-konsep agama. Tapi sebagai film menarik ya? Ya. Sebagai film sangat menarik sekali. Dan bagaimanapun juga kan pembelajaran itu kan bisa kita kasih dalam bentuk apapun. Nah, termasuk kita juga menikmati film itu.